Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 29, Berpelukan, karya Pia Raya. Apa? Teona benar-benar terkejut dengan mantik mata yang membola. Tidak, tubuhku masih terasa sakit dan kepalaku masih terasa sangat pusing. Imbu Teona panik. Benarkah? Bahkan suaramu saja sudah terdengar lebih bersemangat. Iko Sagon tidak berencana untuk menuruti perkataan istrinya. Ia lebih senang mengerjai Teona daripada menuruti permintaannya. Syukur-syukur ia bisa melakukannya saat itu juga. Kalau tidak, ya sudah. Paling-paling ia terpaksa harus menahannya sampai istrinya sembuh. Meskipun demikian, ia tidak akan menyewa wanita manapun karena sudah berjanji untuk berhenti. Berjanji pada dirinya sendiri, pada wanita yang ia nodai, dan janji pada ayahnya. Selain tubuhku dan kepalaku yang terasa sakit, aku juga batuk. Leherku benar-benar sakit dan aku butuh air. Jadi aku harus pergi ke dapur sekarang untuk mengambil air. Kau tenang saja, air sisa tadi masih ada dan aku akan mengambilkannya untukmu. Sangga Iko Sagon tersenyum menyeringai. Namun ia sama sekali tidak berencana untuk melepaskan Teona. Ia bergerak untuk mengambil gelas air di nakas bersama Teona di dekapannya. Apa yang kau lakukan? Tubuhku semakin sakit dan aku tidak bisa bernafas. Wanita itu mengepalkan tangannya dan meletakkannya di mulut. Jadi, bisakah nanti saja kalau aku sudah benar-benar pulih? Imbu Teona memohon. Wanita itu berusaha keras agar Iko Sagon mau mendengarkan ucapannya. Ia bahkan sampai berpura-pura batuk. Tapi, aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Iko Sagon mengerucutkan bibirnya so imut. Lagi pula, untuk apa aku menuruti ucapan istri pembangkang sepertimu? Aku juga bisa menjadi suami pembangkang sepertimu. Imbuhnya sambil memajukan wajahnya dan mengecup bibir Teona singkat. Kau ini, aku tidak jadi minum, katus Teona sambil buang muka. Kenapa? Aku bahkan bisa lebih dari mengecup bibirmu, tanya Iko Sagon kecewa. Pria itu kembali meletakkan gelas minum di meja. Ia lekas membenarkan posisinya dengan mengungkung tubuh Teona. Baiklah, aku akan menjadi istri penurut. Tapi jangan malam ini ya, bujuk Teona lagi. Ia mengalungkan tangannya di leher Iko Sagon, berharap dengan apa yang ia katakan dan lakukan saat ini bisa meluluhkan hati suaminya. Sayangnya, aku sudah terlanjur ingin. Iko Sagon mengecup lengan Teona. Tapi kalau kau mau melakukan sesuatu untukku, maka aku bisa mempertimbangkannya. Imbuhnya masih terus mengecupi lengan istrinya. Baiklah, memangnya kau ingin aku melakukan apa untukmu? Tanya Teona menyerah. Ia tahu betul seperti apa sifat suaminya. Jika ia tidak menuruti kata-katanya, maka ia bisa jadi malam ini akan habis dilahap hidup-hidup dan tidak bisa berjalan di keesokan harinya. Kecup, dan kecup. Iko Sagon menyentuh kening, kedua pipi dan berakhir pada bibir. Apa hanya itu saja? Tanya Teona berbinar. Sudut bibirnya naik sempurna mengingat permintaan pria itu begitu mudah.
Tentu saja tidak, jawab Iko Sagon menggeleng pelan. Sontak senyum di wajah Teona musnah. Kedua tangan yang semula ia letakkan di tengkuk suaminya kini ia lepas. Raut wajahnya berubah muram dengan bibir yang sengaja dikerucutkan. Apa yang ia lakukan saat ini membuat Iko Sagon gemas. Pria itu mengecup bibirnya dengan ganas. Dengan nafas yang terengah-engah, Teona mendorong tubuh Iko Sagon menjauh. Apa yang kau lakukan? Aku sedang sakit dan kau bisa tertular. Protes Teona menggebu. Tidak apa-apa, asalkan aku bisa terus-menerus menikmati bibirmu. Sangga Iko Sagon tersenyum nakal. Tidak boleh, lebih baik kau cepat katakan apalagi yang harus aku lakukan agar kau mau melepaskanku. Ucap Teona berusaha mengalihkan perhatian. Semenjak Iko Sagon menyentuhnya untuk yang pertama kalinya, Teona tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan menjadi tidak terkendali. Setiap kali mereka berdekatan, ada saja tingkah Iko Sagon. Entah itu memeluknya, mengecupnya, atau bisa lebih dari itu. Baiklah, aku mengerti. Syarat pertama sudah dan sekarang untuk syarat kedua. Aku ingin kita tidur dalam keadaan berpelukan. Bagaimana? Kau setuju tidak? Ujar Iko Sagon menjelaskan. Teona nampak berpikir. Suhu tubuhku masih belum penuhnya turun. Apa kau tidak keberatan? Lanjut wanita itu ragu. Meski sudah tidak panas seperti sebelumnya, tetapi ia merasa suhu tubuhnya masih di antara 37 lebih. Jadi ia yakin akan sangat tidak nyaman bagi Iko Sagon jika mereka tidur dalam keadaan berpelukan. Tidak, aku sama sekali tidak masalah, jawab Iko Sagon mantap. Baiklah, kalau begitu apa masih ada syarat lain? Tanya Teona masih merasa ada syarat lain. Oke, ini syarat yang paling penting. Teona mengangguk mengerti sudah siap mendengar. Aku ingin setelah kau sembuh kita melakukannya berkali-kali. Aku juga ingin kau yang memimpin. Bagaimana? Teona langsung terbelalak mendengar syarat terakhir. Kenapa permintaannya begitu sulit? Namun beberapa saat kemudian wajahnya memerah. Hei, setuju tidak? Tanya Iko Sagon sambil menyentuh hidung Teona. Kemudian ia melihat wajah Teona yang tiba-tiba merah padam. Tunggu, apa suhu tubuhmu naik lagi? Tanya Iko Sagon mengulurkan tangannya hendak menyentuh dahi istrinya. Tidak. Suhu tubuhku sudah tidak terlalu panas, cegah Teona sambil menahan tangan Iko Sagon. Pria itu tidak ingin membuang kesempatan. Ia menyentuh tangan Teona yang menahannya. Lalu ia mengecup punggung wanita itu dan bertanya, jadi bagaimana? Apa kau setuju dengan syarat ketiga? Aku tidak tahu, sahut Teona membuang muka. Kenapa kau suka sekali membuang muka? Iko Sagon menyentuh dagu Teona dan menariknya. Kenapa kau tidak tahu? Seharusnya kau jawab iya atau tidak. Lanjut pria itu bertanya. Itu karena aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Teona kembali memalingkan wajahnya dengan semburat merah di wajahnya. Astaga Theo, ini bukan pertama kali kau melakukannya dan kau masih merasa malu. Yang benar saja. Pria itu menyatukan keningnya dengan kening istrinya dan tersenyum. Kita memang sudah melakukannya beberapa kali, tapi aku belum pernah memimpin.
Jadi aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Balas Teona berubah posisinya dengan posisi miring. Iko Sagon merebahkan tubuhnya di samping Teona. Kemudian ia memeluk istrinya dari belakang. Ia menghirup dalam-dalam aroma shampoo lavender dan mulai berkata, "Apa kita perlu berlatih?" "Tidak perlu, nanti bukannya berlatih yang ada malah lebih," tolak Teona lesu. Ia tahu betul apa yang ada di pikiran Iko Sagon. Jadi daripada ia dimanfaatkan dan menyesal, lebih baik ia menolaknya secara langsung. "Sok tahu nih." Iko Sagon menyibakkan rambut panjang Teona dan mengecup tengkuknya. "Hentikan, Osa," seru Teona. "Memangnya apa yang aku lakukan?" tanya Iko Sagon berpura-pura bodoh. Lalu ia kembali mengecup tengkuk Teona perlahan, membuat seluruh tubuh sang empu merinding. "Aku bilang hentikan," seru Teona lagi sambil membalikkan tubuhnya. "Seluruh tubuhmu merinding, apa kau jadi ingin?" tanya Iko Sagon tersenyum menyeringai. Ia menyentuh lengan Teona yang merinding dan ia yakin saat ini istrinya menginginkannya. Jadi ia merasa malam ini akan menjadi malam yang panjang untuknya dan Teona. "Tidak," sangkal Teona tegas. Ia kembali membalikkan tubuhnya dan memunggungi suaminya. "Jangan bohong, aku tahu kau menginginkanku juga," serga Iko Sagon. "Kalau aku bilang tidak ya tidak," kata Teona malas. Padahal apa yang pria itu katakan memang benar. Tengkuk merupakan area sensitif bagi Teona. Hanya dikecup biasa saja seluruh tubuhnya sudah langsung meremang. "Benarkah? Kalau begitu lakukan itu padaku," pinta Iko Sagon. "Lakukan apa?" tanya Teona tidak mengerti. Ia bahkan sampai mengerutkan keningnya. "Kecup tengkukku dan aku ingin merasakan apa yang kau rasakan tadi. Anggap saja kau sedang balas dendam. Bagaimana?" sahut Iko Sagon bersemangat. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.